Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Pertemuan Jodoh yang ketiga. Selamat mendengarkan. Lalu si laki-laki meminta si gadis yang sudah dikenalnya menjadi istrinya. Di dalam arti yang serupa itu, memang belum aku mengenal engkau, dan sesungguhnya tidak pula ada maksudku buat berkenalan dengan engkau secara itu. Tapi di dalam beberapa bulan berbalas-balasan surat, dapatlah aku mengajuk dalam dangkalmu, dapat aku menguji emas tembagamu. Itulah sebabnya maka aku sampai meminta engkau. Tak usah kuceritakan bahwa pemandanganmu di dalam perkara bersuami istri tidak dapat dibantah atau dibanding lagi. Bangsa kita mudah beristri, terlebih pula mudah bercerai. Itu sebenarnya, buat beristri ia harus mengeluarkan uang beratus rupiah, tapi guna bercerai cukuplah uang 3 rupiah. Seorang dan perempuan ada yang sampai berani menempuh pengadilan buat mempertahankan haknya sebagai istri yang sah, sebagai istri yang diceraikan dengan tidak bersalah dan tidak pula dicukupi sepanjang syarat. Tapi bila si laki-laki itu tidak beriman, mendapat pula saksi-saksi yang tidak takut sumpah, kecil benar harapan si istri itu akan mendapat kemenangan, dan sementara itu ia sudah menempuh jalan keaiban, karena ia akan ditanya segala rupa perkara sulit yang tidak layak diceritakannya di hadapan orang banyak. Sepanjang syarak benar, kuat pendiriannya, tapi sepanjang adat pendirian itu amat sulit dan amat berbahaya akan nama baiknya. Binasalah hidup perempuan bila ia jatuh ke tangan laki-laki yang tidak berbudi dan tidak beriman. Anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya itu memang sudah rusak budi pekertinya, seolah-olah tergelincir dari rel yang lurus. Sebenarnya boleh menjadi keyakinan bahwa guna pembentuk budi si anak dan guna pendidikan sekolahnya masih jauh lebih baik bila si anak itu ditinggalkan oleh ayahnya daripada oleh ibunya. Jika si ayah itu kawin dengan orang lain sambil membawa anak dari istri sebelumnya, maka anak yang beribu tiri itu boleh jadi akan kehilangan pengasuh yang karib. Sedang sayang bapak kepada anak bila si bapak sudah mempunyai pula anak dengan bini baru yang hidup bersama-sama dengan dia, boleh pula menjadi kurang. Sebaliknya, jika anak itu menurutkan ibunya, maka si ibu tidak akan berubah-ubah sayangnya kepada anaknya, meskipun ia telah mendapat anak pula dengan suami yang lain. Anak yang berbapa tiri itu masih akan mempunyai pengasuh yang karib, yaitu ibunya tadi. Hanya celakalah anak yang menurutkan ibunya bila ibunya itu hidup di dalam berketiadaan. Dan seorang perempuan kampung yang tidak menuntut ilmu di sekolah buat bekal hidupnya, tentulah akan menempuh hidup berketiadaan jika ia tidak bersuami lagi. Anaknya yang ditinggalkan oleh si ayah itu pun tentu akan sengsara pula. Sebenarnya aku harus gusar kepadamu, Ratna, karena sepintas lalu boleh disangka bahwa engkau hendak menyerupakan aku dengan laki-laki mata keranjang yang kebanyakan berpandangan, tertawaan minta kawin, dan apabila mata sudah terbuka, hawa nafsu sudah puas, bercerai. Tidak, Ratna, tidak. Ajuklah aku sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan segala kebimbangan hatimu akan hilang. Hanya sedikit yang aku risaukan bila engkau datang ke Sumedang berkenalan dengan kaum keluargaku, terutama dengan ibuku. Boleh jadi engkau akan heran atau akan ragu-ragu, sebab ibuku ada masuk bilangan kaum tua yang disebut orang menak baheula. Pendorong agak pencatat, agak digila kemenakannya, pendeknya sepintas lalu boleh jadi orang akan menyangka bahwa ia tinggi hati, sombong, tapi yang sebenar-benar cacat padanya hanyalah gila turunan itu, yang sudah menjadi kegaliban bagi orang tua-tua dahulu. Tapi aku percaya bila engkau sudah berkenalan baik dengan ibuku, pandai memberi, tahu menerima, suka menempatkan dia pada tempatnya, niscaya engkau akan berpendapatkan lain.
ketahuilah olehmu bahwa ibuku itu boleh jadi masuk bilangan orang nyinyir, tapi berhati jujur dan tidak sekali-kali suka berminyak air. Yang tampak baik oleh matanya diakuinya baik, yang buruk diburukannya jua. Manakah yang engkau sukai, mulut manis tapi hati busuk, atau mulut lancang hati jujur? Kedua-duanya memang buruk, tapi jika terpaksa memilih, dapatlah mulut lancang itu dipergantungi, asal hatinya ada jujur. Maksudku menuliskan kata-kata ini ialah buat menambah jalan bagimu, supaya kau ketahui dari sekarang betapa sifat dan tabiat ibuku itu. Jangan sampai engkau salah sangka. Benar sekali kata engkau, Ratna. Sekalipun kita sudah menjadi suami istri, tidaklah kita akan bercerai dengan kaum keluarga kita. Artinya, pergaulan dengan kaum keluarga kita tidak akan putus setelah kita bersuami atau beristri. Tapi bergaul itu belum berarti serumah dan seperiuk itu akan mendekatkan perselisihan. Bila sudah bersuami atau beristri, walaupun serumah dengan ibu atau bapak sendiri. Pendeknya, Ratna, meskipun feel atau tabiat ibuku tidak berkenan pada hatimu, hal itu janganlah kiranya engkau hubung-hubungkan kepada perjodohan kita. Ibuku sudah tua, di kampung ada rumah dan sawahnya yang tidak mudah akan ditinggalkannya. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ibuku masih akan suka tinggal di negerinya sendiri jua. Demikianlah sifat ibuku, dan aku sendiri kira-kira tidak akan ditempatkan di Sumedang. Jadi bahaya serumah dengan mertua bagimu sangat jauhnya. Datanglah ke Sumedang, oleh karena engkau sudah kuberi tahu lebih dahulu akan tabiat ibuku. Besar nian pengharapanku bahwa engkau akan suka menerima orang tua nyinyir itu secara adanya saja, dan bukan secara yang sungguh berkenan pada hatimu. Wassalam, Suparta. Ratna termenung membaca surat itu. Gambar ibu Suparta terbayanglah dengan nyata di hadapannya. Menak baheula yang memandang rendah akan segala orang yang tidak berketurunan bangsawan, orang tua nyinyir yang benci kepada perempuan anak orang yang kebanyakan, yang masuk kaum terpelajar, yang mengganti adat lembaga orang Sunda dengan adat kebaratan. Lama benar Ratna tepekur, dengan tidak disengaja-sengaja ia pun sudah menyadari untung dan memikirkan nasibnya yang malang. Seakan orang yang baru kehilangan laba, berkali-kali sapu tangannya menyapu sudut mata, menahan air mata yang hendak jatuh berderai. Maka sekonyong-konyong ia terperanjat dengan hati masgul dan rasa kemalu-maluan. Apakah yang dibimbangkannya? Sebab apakah ia berkecil hati? Sudahkah ia berhubung dengan Suparta? Sudahkah ia menerima Suparta? Sudahkah ia mengongkong diri? Ibu Suparta, apakah yang hendak dirisaukan oleh Ratna? Meskipun tabiat orang tua itu secara yang digambarkan oleh anaknya, jika orang tua itu dapat dibawa berhandai-handai, peramah dan akuan, sukalah Ratna datang berulang-ulang ke rumahnya. Tapi jika ia meninggikan diri, bermulut lancang kepada segala orang yang tidak berketurunan bangsawan, tak ada faedahnya bagi Ratna buat mengulang datang ke tempat orang itu. Maksud Ratna ke Sumedang hanya hendak berkunjung ke rumah sahabatnya resmi yang sudah menjadi guru. Berkunjungan ke rumah-rumah orang lain hanya akan menjadi sambilan saja, bila nyata akan berfaedah pula. Suparta, Ratna tidak akan mungkir bahwa hal beristirahat di dalam Pakansi ke Sumedang itu ada pula mengandung maksud buat bergaul dengan Suparta, sekedar untuk menilik dan mengamat-amati kebatinan laki-laki yang menghendaki dia jadi istrinya itu. Dan perlu pula Ratna berkenalan dengan kaum keluarganya sebelum hendak memikirkan hal permintaan Suparta itu. Suparta memang telah memberi gambarannya dalam surat-surat, tapi tidakkah bertikai gambar itu dengan bukti yang sebenarnya?
Secara laku peranginya dahulu semasa ia baru berkenalan dengan Ratna di kereta api, ditambah pula dengan bunyi surat-suratnya. Boleh diyakinkan bahwa Suparta itu ada masuk golongan laki-laki yang halus budi bahasanya, yang sopan serta tertib, tapi boleh jadi segala sesuatunya itu hanya sepuhan belaka. Tingkah laku yang dibuat-buat dalam masa memikat segera akan berubah manakala korban itu telah nyata terjerat. Ratna tidak pula melupakan bahwa di antara yang tampak pada lahir itu dengan yang sebenar-benarnya ada tersembunyi sesuatu. Masih ada perbedaan yang tidak mudah diketahuinya dengan sepintas lalu. Orang yang sedang mengandung sesuatu harapan dapat membentuk laku dan feel-nya sesuai dengan yang dirasanya akan memberi hasil. Suaranya boleh diubahnya, tegak duduknya boleh diperbaikinya, laku peranginya boleh diatur-aturnya. Tapi tabiatnya, kebatinannya barulah tampak dengan jelas bila kehendaknya sudah berlaku, bila dahaganya sudah puas, atau bila ia sudah dibawa bergaul berlama-lama. Ratna insaflah bahwa dalam perkara yang serupa itu pihak si bujang tidaklah merugi atau kehilangan sesuatu apa-apa, tapi bagi si gadis boleh berarti jatuh terjerumus ke dalam jurang, boleh membinasakan lahir batinnya. Itulah sebabnya maka ia hendak berhati-hati, hendak memasang mata dan telinga dalam berdarah tenang, hendak menindih segala rasa dan nafsu, serta hendak menjalankan pikiran yang sehat dengan berotak dingin sebelum ia terpaut oleh tali ikatan asyik birahi, sebab bila diri telah terjerumus ke dalam lecah, tidak mudah lagi akan melakukan yang demikian. Tapi meskipun demikian, darah Ratna tak senang lagi benar dengan menjalankan pikiran yang sehat-sehatnya. Tetaplah maksudnya hendak memagar diri dari sesuatu bencana yang boleh jadi akan ditimbulkan oleh bujuk dan cumbuan laki-laki. Laki-laki yang memandang akan dirinya laksana sekuntum bunga yang sangat menarik hatinya, tapi segera pula akan dibuangkannya bila bunga itu sesudah dipetiknya menjadi layu. Ratna akan memagar diri, tapi tidak pula ia dapat mungkir bahwa ia sebenarnya tak kuat akan menindih rasa kecemasan hati. Bila diingatnya betapa gempar darahnya waktu mula-mula berpandangan dengan laki-laki itu, insaflah Ratna bahwa dari mata anak muda itu ada memancar sesuatu sinar yang menarik mata dan menarik hati sebagai kekuatan besi berani, yaitu buat berpandangan dengan dia, buat mengindahkan dia, dan menurut segala yang dikehendakinya. Suatu kekuatan dari matanya yang melemahkan hati Ratna bila sudah berpandangan dengan laki-laki itu. Kekuatan apakah yang memancar dari mata itu? Bukankah Suparta berlaku secara kemalu-maluan bila Ratna mengangkat mata? Bukankah ia menundukkan mata bila Ratna memandang padanya? Siapakah yang gugup kemalu-maluan pada masa baru berkenalan itu? Ratnalah atau Supartakah? Entahlah, Ratna sendiri tidak dapat menetapkan hal itu, tapi Ratna mengetahui bahwa cahaya mata Suparta ada berkekuatan sebagai besi berani menarik matanya sendiri. Ratna mengaku pula bahwa ia sekali-kali tidak berdarah dingin, pada keningnya sudah timbul jerawat 2-3, menyatakan bahwa sudah ada rasa berahi terkandung dan tersembunyi di sudut-sudut jantungnya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.